Mungkin boleh sedikit diceritain hari ini ada agenda apa nih, progres apa hari ini? Ya, kebetulan hari ini ada syuting video klip single terbaru saya yang judulnya Salah Tapi Baik, dan ini lokasinya di Bogor. Dan kita udah mulai dari tadi sih sebenarnya, cuma saya tinggal nunggu callingan karena ini ada model juga yang main, jadi saya sebagai penyanyi. Kan bagus diceritakan mungkin lagu terbarunya nih tentang seperti apa nih? Ini sebenarnya lagu yang mungkin lagi-lagi kisah cinta yang sering terjadi di masyarakat mungkin, karena ini bukan lagu sedih, ini lagu penuh dengan harapan, lagu bahagia sebenarnya, karena harapan untuk bersama seseorang, dan cuman ada waktu gitu. Jadi memang akhirnya saya bisa menyanyikan lagu yang tidak terlalu sedih. Maksudnya karena ini memang lagu yang penuh dengan harapan, dan saya senang menjalannya karena ini baju pun saya baru pertama kali dari syuting video klip lagu pertama saya sampai yang kemarin terakhir, ini baru pertama kali saya pakai baju kayak gini. Jadi lebih santai karena temanya pun nggak sedih. Untuk tapi ini yang kedua kali yang bukan lagu galau ya. Sebelumnya kan berdua kalau nggak galau. Oh, itu galau. Oh, justru itu galau. Oh ya, ngajak galau itu. Ya. Berarti ini yang pertama kali dan Ini pertama kali dimana saya bawain lagu yang ada harapannya untuk mendapatkan kebahagiaan. Jadi seneng lah, maksudnya saya juga santai, baju juga santai, jadi nggak terlalu yang serius-seriusan. tapi kan secara image kan seorang kata-kata kan identik nih dengan lagu-lagu galau. Tapi sekarang apa memang sengaja untuk merubah image atau memang agak ya biar ada ceria dikit lah? Lebih ke ini aja sih, ingin explore aja. Jadi awalnya kan memang lagu saya semuanya serius, sedih kan. Kalau sekarang tuh yang sedikit santai, terus memang ceritanya juga simple, terus biar ada yang baru aja gitu. Jadi kan kan tahu orang dengan lagu-lagu sedih. Ini lagu yang akhirnya mungkin di video klip bisa terlihat saya tersenyum gitu. Nah, untuk lagu terbaru ini Salah Tapi Baik. Salah. Orang yang terlibat dalam menciptakan lagu ini siapa sih? Ini yang menciptakan lagu ini ada 3 orang, ada Pak William, Mbak Putri, sama Adik Govinda. Jadi 3 orang itu yang bikin Salah Tapi Baik. Jadi memang memang lagu yang sangat spesial karena benar-benar in-house banget. Diciptakan oleh bos saya sendiri, sama Mbak Putri, Pak Wil, dan Adik. Nggak terlibat sama sekali dalam penulisan lagu, katakan saya seperti apa itu? Waktu itu kebetulan lagunya udah ada, jadi kebetulan saya diajak ketemu waktu itu, disuruh dengerin, dan dari liriknya, dari judulnya pun udah sangat nyentrik menurut saya, karena salah tapi baik gitu kan. Jadi benar-benar yang kayak orang tuh pasti akan mikir salah tapi baik apa sih. Tapi intinya ini sebenarnya bukan yang hal yang rumit, tapi hal yang simpel, karena memang yang diceritain kadang hal-hal yang kadang dianggap salah tapi belum tentu salah. Jadi tapi kalau baik juga kadang belum tentu baik ya. Jadi memang benar-benar yang ceritanya tuh ingin bersama, ingin ini tapi belum ada waktunya, tapi rasanya yang benar. Jadi ya agak sedikit gitulah, rumit tapi intinya akhirnya ingin bersama, akan bersama. Nah, di 2020 ini apakah ini lagu satu-satunya lagu yang diproduksi tahun ini atau mungkin ada beberapa lagu di 2020 yang diproduksi? Ini kemarin sebetulnya saya udah ada satu lagu kolaborasi di albumnya Bunda Maya, itu udah rilis kemarin, bulan-bulan kemarin, dan ini untuk lagu di penghujung 2020 ya ini. Nanti 2021 banyak lagi proyek yang harus saya bikin. Oke, konsep video klipnya mungkin bisa diceritakan? Konsep video klip sih memang ada yang berperan di jalan ceritanya, memang ada model yang mainin, kan memang dari kemarin juga saya nggak main jadi acting gitu, nggak acting, saya cuman
ya nyanyi aja, jadi cakrakan aja biar simpel aja, karena saya juga nggak bisa terlalu acting, jadi ya. Tapi video klipnya nggak terlalu menggambarkan isi dari lagunya atau gimana? Menggambarkan, jadi kebersamaan ada, terus lagi kebetulan nggak bersama, terus ada, pokoknya kita lihat pokoknya video klipnya kita akan berusaha semaksimal mungkin untuk hasil yang baik. Kak Cakra tadi sedikit menyebutkan ini 2020 udah di penghujung tahun. Namun Kak Cakra 2020 versi Kak Cakra gimana sih menjalankannya, di mana kita tahu 2020 ini luar biasa, tahun yang berbeda gitu. Nah, seperti apa Kak Cakra menjalankan? Apa? Ya karena situasinya saya kerja jadi ini, terus jadi kemana-mana jadi takut, jadi benar-benar apa ya, tapi ada hal-hal yang apa ya, menyebalkannya tuh bukan hanya situasi sih, karena memang beberapa bulan belakang ayah saya meninggal dunia, jadi memang benar-benar sangat bikin saya apa ya, pusing, benar-benar pusing, dan nggak pernah terbayangkan akan terjadi hal-hal seperti itu. Tapi yang kembali lagi saya berusaha untuk percaya kalau semuanya udah direncanakan dengan baik dan indah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya jalanin aja lah. Tapi dengan begitu bisa terbilang nggak sih 2020 ini bisa jadi tahun tersedih atau terburuk untuk Kak Cakra sendiri? Apalagi kan ditinggal orang tua tahun ini seperti sangat. Karena memang hal-hal seperti itu hal yang tidak ingin terjadi dalam hidup setiap orang kayaknya. Ditinggalkan oleh seseorang yang kita amat cintai, orang yang penting bagi hidup kita, jadi ya sangat dipukul, itu benar-benar dipukul gitu. Jadi ya saya juga masih recovery, saya mencoba untuk mengalihkan pemikiran saya ke hal-hal yang lain, karena ya yang namanya kehilangan orang tua tuh itulah pokoknya intinya. Sedekat apa sih sama orang sampai akhirnya kayak susah sekali untuk melupakan? Justru karena saya tidak sedekat dengan ibu saya, dengan ayah saya tuh, jadi nyesel. Itu yang bikin saya sampai sekarang tuh kayak ngeganjel gitu. Sedangkan beliau yang menginginkan saya menjadi seorang Cakra sekarang, seorang penyanyi yang dilihat orang, di depan orang banyak. Jadi ya nyesel sih. Tapi di antara banyaknya kesedihan yang dirasakan Kak Cakra 2020, ada nggak sih hal yang masih bisa harus disyukuri nih dari 2020? Saya bisa disyukurinya tuh, saya bisa lebih bisa lebih mendekatkan keluarga, terus lebih bisa waktu saya itu memang kadang saya lupa karena kerjaan saya, jadi saya nggak terlalu kepikiran. Tapi sekarang setiap saya diem pasti saya langsung kontak keluarga saya gitu, karena ya nggak akan ada yang kedua kali sih, jadi memanfaatkan kesempatan yang kita masih punya. Ya mungkin ada pesan buat orang-orang yang orang tuanya masih komplit, tidak pernah melupakan atau segala macam. Pastinya buat semuanya yang mempunyai orang tua yang masih komplit, jangan sia-siakan mereka, sayangi mereka, berikan waktu untuk mereka, karena kalau hal-hal yang kita bisa dapatkan di dunia ini itu bisa selalu dicari, tapi kalau namanya orang tua cuma ada satu, jadi pergunakan kesempatan yang masih kalian punya. Untuk tahun 2021 besok ada plan apa sih? Plan besar apa sih? Atau bilang resolusi apalah? Pastinya saya harus bisa jauh lebih baik lagi, saya harus berkarya lebih banyak lagi, karena memang prinsip saya harus menghasilkan hal-hal yang positif, terus bisa berguna buat semuanya, bisa dinikmati semuanya tanpa mengurangi jati diri saya tetap jadi diri saya dengan versi saya yang lebih baik. Lu udah ada planning untuk lagu? Kalau lagu banyak, lagu udah kita siapkan banyak sekali. Jadi 2021 tuh mudah-mudahan kita akan gembira aja sekalian. Karena ya saya sebagai pekerja seni, hal yang seperti itu yang mungkin bisa menghibur diri saya sendiri, menghibur semuanya pecinta musik, jadi ya, kita harus lakukan. Mungkin nggak bikin lagu sendiri? Selama ini pernah atau? Rencananya juga tahun depan ada lagu yang saya tulis, insya Allah saya akan rilis juga.
Dan itu akan jadi salah satu kebanggaan untuk diri saya sendiri karena akhirnya saya bisa nulis lagu. Bocoran sedikit mungkin seperti Nanti aja lah. Nah, ini juga belum beres, ya, belum rilis. Atau mungkin ada planning nggak sih Kak bikin lagu tentang mendiang almarhum ayah gitu? Sebenarnya kalau lagu Sunda saya udah kemarin saya dibikinin sama guru karawitan saya lagu bahasa Sunda tentang ayah saya. Cuman dia bukan hanya untuk ayah saya, tapi saya udah punya lagu untuk ibu saya. Jadi banyaklah hal-hal yang saya sudah persiapkan untuk 2021. Kalau untuk lagu yang ini akan rilis di tahun ini juga atau mungkin 2020? Di bulan ini. Bulan ini Akan saya rilis. Dan biasa sangat excited lah. Ada lagu baru, terus semoga saya berharap sih bisa diterima oleh penikmat musik yang ada di Indonesia. Kamu mungkin sedikit refnya dari lagu yang baru ini. Di doaku ku temukan tatamu lagi, ku hidupkan senyumanmu kembali, bertemu kamu. Oke, thank you Kak Cakra.